Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru semuanya, jumpa lagi dengan acara Parent Teach Kak Andi Yuda. Dan kali ini saya ingin berbagi tips agar komunikasi kita bisa efektif dengan anak-anak ya. Kita efektif dengan anak-anak ya. Anak-anak itu punya dunianya sendiri ya. Mereka unik, mereka punya mekanisme berpikir dan merasakan yang sangat berbeda dengan orang dewasa yang dunianya juga berbeda. Orang dewasa sudah banyak masalah, anak-anak belum banyak masalah, dan itu menunjukkan bahwa tidak mudah ternyata berkomunikasi yang efektif dengan mereka, dengan anak-anak itu. Mereka ingin dipahami. Mereka ingin dipahami terlebih dahulu sebelum kita dipahami oleh mereka. Jadi alurnya dari kita dahulu memahami mereka, memahami kondisi mereka, berbagai hal yang menjadi gaya mereka dalam belajar, dalam berekspresi dan sebagainya. Kita pahami dahulu, dan dunia anak secara umum kita pahami, sehingga kita akan efektif. Berbeda dengan belum apa-apa kita sudah memberikan sebuah cara yang tidak dalam koridor dunianya. Yang terjadi adalah biasanya miskomunikasi, kemudian terjadi ketidaksamaan pemahaman dan seterusnya. Tips yang pertama adalah kenali kesukaan mereka. Jadi anak-anak itu punya hobi, punya kesukaan, dan kita bisa masuk melalui pembicaraan itu melalui hobi-hobinya. Ketika dia hobi misal sepak bola, kita bisa sebutkan tokoh sepak bola yang ngetop ya, yang ngetren begitu, atau misalnya game yang lagi viral, atau hewan yang kemarin dalam berita juga ditemukan sangat besar dan sebagainya. Jadi hal itu akan mendorong meningkatkan keingintahuan anak-anak, sehingga kita bisa masuk dalam pembicaraan. Yang kedua, kita coba hindari atau jangan memulai pembicaraan dengan pola-pola instruksi. Pola-pola instruksi, kamu harus begini, ya kayak gitu tuh nggak bisa. Jadi sifatnya mengkritik dan sebagainya. Anak-anak tidak suka dikritik. Anak-anak lebih suka dilibatkan, anak-anak lebih suka diajak, dan tentunya anak-anak juga tidak suka disuruh-suruh. Mereka lebih suka diberikan cerita, diberikan gambaran, diberikan informasi yang tentunya tidak menggurui, tidak mendikte, tapi membuat anak-anak oh ya. Nah, itu akan efektif nanti komunikasinya. Sehingga anak-anak tidak ada rasa takut, karena rasa takut itu membuat komunikasi jadi tidak efektif, karena merasa tidak nyaman, tidak aman anak-anak. Yang ketiga, kita bersikap wajar. Bersikap wajar di sini tidak menunjukkan bahwa kita guru yang lebih hebat dan seterusnya, orang tua yang lebih pengalaman, lebih senior, lebih sepuh. Tidak. Tapi juga kita tidak kekanak-kanakan untuk menghadapi berkomunikasi dengan mereka, sewajarnya saja. Yang keempat, gunakan contoh-contoh langsung, karena itu akan lebih mengena buat anak-anak. Jadi contoh yang langsung di sini adalah bahwa ketika kita menyampaikan sebuah pesan, misalnya pesan tentang kedisiplinan, ya kitanya yang memberikan contoh yang memang disiplin. Misalnya sebagai orang tua, ya ngomong disiplin, ya disiplin. Guru ngomong disiplin, ya harus disiplin. Jadi apa yang kita lakukan itu akan lebih didengar, lebih diikuti daripada apa yang kita katakan. Sehingga dengan contoh-contoh langsung, apa yang kita lakukan itu lebih bisa dirasakan, lebih bisa dinikmati, ekspresinya ada, dan tentunya membuat anak juga ketika berkomunikasi jadi lebih percaya, lebih lancar dengan contoh-contoh yang memang terbukti nyata. Dan yang terakhir, yang kelima, tips yang kelima adalah
kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, sebagai guru, jangan terburu-buru ingin mendapatkan hasil dari sebuah komunikasi yang dimaksudkan tadi. Ingin komunikasi yang efektif, ingin mereka mendengarkan. Ketika kita ingin anak-anak ingin mendengarkan kita juga perlu mendengarkan mereka. Jadi saling timbal balik ini membuat hubungan manusia itu lebih seimbang, lebih nyaman, dan lebih terlihat aspek edukasinya itu muncul begitu. Ya, jadi ternyata ketika kita terburu-buru, karena mendidik tidak bisa mendadak, itu yang menjadi prinsipnya. Baik, itu dulu 5 tips agar komunikasi kita efektif. Sampai ketemu lagi di Parent Teach selanjutnya. Kreatif